Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati. Ini namanya jembatan daerah utama ini ada yang ringan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf teman-teman, nggak bisa bikin video pembukaan alias opening di pool daripada pemberangkatan PT Bis Perintis ini. Jadi saya ini sekarang sedang berada di dalam unit PT Bis Perintis yang melayani trayek. Ini bukan Pontianak Putus Sibo ya, tapi ini jurusannya Putus Sibo Sintang. Jadi saya mau coba bis yang non AC milik mereka ini, dan saya tertarik dengan jalan yang ada di Putus Sibo ini, karena kalau kita naik yang AC itu otomatis kita nyampe di tempat lokasi jalan antara Putus Sibo dengan Sintang itu gelap ya teman-teman. Jadi view-nya itu nggak dapet, karena kan di sini daerahnya banyak hutan-hutan masih hutan-hutan yang asri. Ini saya sedang dalam unitnya yang non AC ya. Ini bodinya New Armada, nanti saya coba review seluruh bodinya ya teman-teman. Jadi di dalam unitnya ini seatnya 22. Atau nih jumlah seatnya ada berapa nih, sekitar 20-an lebih ya. Seatnya lega, juga ada armrestnya dan bisa di reclining. Ini ada recliningnya, bisa di reclining. Seatnya mirip kayak seat big bus ya, padahal ini unitnya medium. Unitnya kaca geser, sasisnya canter. Oke, ikuti terus perjalanannya. Ini udah jam 6.50. Ini masih ada jemputan di jalan ya. Ini jam 6.50, berarti tadi ngobrol sama abangnya sekitar jam 2-an ini sampai di Sintang. Mudah-mudahan tidak ada kendala ya. Oke, ikuti terus perjalanannya. Nah, ini kondisi di Putus Sibo, baru habis turun hujan ya teman-teman. Jadi tadi sampai saya di sini itu kondisinya memang lagi hujan gerimis. Ini kondisi kota Putus Sibo ya teman-teman, pagi hari. Tahu nih tarifnya berapa, karena tadi pas ngeliat nanyain ini jam berapa berangkat, ini udah mau berangkat. Ya udah, saya mau coba langsung sekalian aja. Nah, ini ngambil sewa lagi ya teman-teman. Oke, masuk. Jadi walaupun dia medium bus, dia tanpa leg rest, tapi kaki saya nampak karena tinggi badan saya 170 cm dan saya tidak gantung ya. Ini malahan kaki saya yang gini ya, nggak gantung sama sekali, napak, dan legroomnya begini ya, lega. Ini ada colokan nih buat charger handphone 3 ya, jadi satu untuk yang di sini nih. Jadi ini ada kursinya juga ya. Nah, jadi ada kayak kursi helper gitu. Rindu banget nih untuk naik bis non AC. Kayaknya kesiangan atau gimana ya, macet di mana ya. Marus nih yang AC ya teman-teman, baru nyampe. Kita tadi nyampe jam 4 lewat. Masih nunggu penumpangnya nih. Ini namanya Bang Rudi ya, drivernya Bang Rudi. Keren tuh, ada julukannya Putra Pasundan. Penumpangnya udah naik, jadi kita lanjut jalan lagi ya teman-teman. Nih saya kasih nih, saya keluarkan ini kameranya keluar ya. Ini bisa lihat ya. Wow. Saya juga udah lama nih nggak pernah naik bis non AC. Setelah ngetrip pakai Ligat waktu itu udah berapa tahun ya? Sebelum corona itu kayaknya. Sudah corona ya, sudah corona. Sekitar 2019-an, 2020-an lah itu ya. Terakhir naik non AC. Kali ini saya naik non AC lagi. Penasaran sih dengan armadanya ini. Seperti biasa ya, nyeser numpang dulu sebelum akhirnya gaspol. Ini udah jalan ya, kayaknya udah nggak ngambil penumpang lagi. Ini udah dari keluar kota, tapi masih jalan dua arah.
Jadi saya semacam merasa nostalgia lagi ya naik bis non AC seperti ini, karena menaik nurunkan penumpang terus dengan seruan lanjut kiri, asik sekali. Jadi ini buat teman-teman yang memang hobi ngebis, memang dari dulunya senang naik bis, ini mungkin bisa jadi bahan tontonan dan bisa mungkin jadi bahan pengingat masa lalu ya. Tapi sebenarnya naik bis non AC ini enak loh, nggak panas, adem. Mungkin apa karena pagi ya. Menurut saya sih kalau dibuka kacanya seperti ini, anginnya masuk, jadi enak. Dan saya juga punya banyak kenangan ketika naik bis non AC seperti ini, bis kecil gini ya. Oh ya, ini kita udah keluar dari kota Putu Sibo ya teman-teman. Bisa lihat dari sini. Ya. SPBU yang pertama ya, setelah keluar dari Putu Sibo. Di jalannya seperti itu ya teman-teman. Ayo, siapa absen dulu yang punya kenangan naik bis non AC? Ini penumpangnya lumayan ramai ya teman-teman, lumayan sampai ke belakang. Sos juga nih teman-teman, ini kecepatan di antara 70 sampai 80 km per jam nih ya. Momen yang aku rindukan ini sebenarnya. Ngebis itu asik teman-teman. Jadi sepanjang perjalanan ini kiri kanan ini ada hutan, tapi nanti ada kita melewati perkampungan ya teman-teman. Viewnya di luar ya teman-teman, asik ya, bisa ngeluarin kamera. Ya biasanya kalau tripod itu kan keadaan kondisi kameranya di dalam, jadi ini di luar ya, jadi keadaan di luar itu bisa terlihat jelas tanpa terhalang suatu apapun. Anginnya sepoi mantap, udaranya masih sejuk ya teman-teman, karena memang di sini arealnya masih banyak hutan-hutan lindung. Memang nggak boleh untuk dibuka untuk perusahaan-perusahaan biar tetap asri. Lihat pemandangannya ya teman-teman, ini belum ada terlihat pemandangan yang perbukitan atau hutan-hutan yang lebat, masih kondisi jalannya seperti ini. Ini alhamdulillah agak lumayan dilebarin dikit, cuman nanti ada beberapa ruas jalan yang memang menyempit ya teman-teman. Ini ada hutan karet, kayaknya kebun warga setempat. Ya di sini rawan banjir ya teman-teman. Jadi kalau sering hujan, di sini biasanya airnya naik sampai ke jalan. Bahkan kadang buat kendaraan besar seperti ini, seperti ini agak sulit untuk melewatinya karena terlalu tinggi ya airnya. Ini kalau bagi penonton yang nonton video ini bukan serasa naik bis, malah serasa semacam berdiri di pintu bis ya teman-teman, melihat ke depan. Nah kita didahului oleh Sentosa, jadi dari tadi rupanya kita dipepet sama dia ya. Dan pengen maklum lah, ini kan kalau yang bis-bis begini ekonomi begini kan sering nyeseri penumpang di jalan, jadi siapa yang di depan itu yang dapat duluan. Tapi di sini bersaingnya sehat, saling tegur sapa. Ini dia naik. Oh ya, ada sewa naik di belakang. Lanjut lagi. Asik sekali. Oke teman-teman, kita sekarang udah sampai di daerah Mentempa ya. Apa ini? Puskesmasnya keren ya. Seperti ini viewnya ya di luar. Gimana? Ini demi kalian para penonton setia. Nih kita disalib sama dosa. Asik.
lagi Sentosanya tadi di mana. Udah jauh meninggalkan kita. Tanjakan di depan sana. Jadi dari sini harus sudah mulai ancang-ancang. Wis. Masih antri ya teman-teman. Jadi sensasi menaiki bis di sini nih masih terasa banget. Kita bisa menikmati pemandangan hutan-hutan kiri kanan begitu ya teman-teman. Depan ini tanjakan nih. Belakang kok, bukan belakang kok. Belakang. Oh, di belakang. Nah itu teman-teman, di belakang ditempel ya. Asik. Masuk. Tanjung tepatnya di pukul 9 kurang 5 menit ya. Ini kita udah hampir 2 jam di perjalanan. Nggak tahu nih mampirnya di mana, kayaknya di Tengah Tepuai. Terbiasa bis-bis ada berhenti. Musik juga ya. Dan di badannya Loyan Tanjung. Namanya apa ya? Namanya kecil. Tapi kalau di sini musim hujan airnya meluap. Nah di sini nggak usah takut ya. Di sini ada beberapa bank-bank besar juga, ada Mandiri. Dan tentunya ada bank lokal juga, Bank Alfa. Jadi kalau kehabisan mini fresh money bisa dicairkan melalui anjungan tunai Mandiri atau ATM. Kemudian turunkan penumpang atau naikin ya. Jembatan darurat ya. Jembatan darurat. Jembatan lagi dibongkar. Jadi di jalan lintas Kaposulu ini masih banyak jembatan yang masih terbuat dari kayu yang memang kayunya bukan kayu biasa ya, kayu kuliah. Cuman kalau untuk sekarang lagi pada dibenerin, diganti pakai jembatan permanen. Daerah mana ini? Pengkadan nih, daerah Pengkadan berarti nggak jauh lagi nih Nangat Tepuai ya. Perkampungan namanya, perkampungan Pengkadan, desa Pengkadan. Jembatannya lagi dibongkar ya teman-teman. Oke, jadi kita lewat jembatan darurat. Awalnya kan masih jembatan kayu, kayak kayu belian, ini mau dijadikan jembatan permanen. Jadi kita lewat jembatan daruratnya ini. Pelan-pelan ya teman-teman. Wah enak, seru banget. Sekarang walet. Tuh jembatannya, yang jembatan kayu masih ada wujudnya. Ya memang harus sudah diperbaiki sih, diganti sih pakai jembatan yang permanen. Yang ini kan jembatan semi permanen.
Jadi kalau mau papasan pun motor sama mobil pun nggak bisa di sini. Harus salah satunya ngalah. Kalau sama-sama egois ya ambrol. Ambrolnya gimana? Ya satunya kejepit. Nih, beton kayu. Airnya jernih tuh. Jadi habis jembatan ini nanjak. Oke, jam 9 lebihnya 34 menit kita sampai di rumah makan Nanga Tepuai ya teman-teman. Ini ada ininya juga, mereka ada loketnya juga ya. Jadi orang yang dari Tepuai juga bisa naik dari sini kalau mau ke Pontianak atau mau ke Putus Ibu, mau ke Sampah juga ada itu, nomor handphonenya bisa tinggal dicatat. Ini kita turun dulu, saya mau mandi juga nih kayaknya. Oke teman-teman, jam 10 lebihnya 12 menit kita lanjutkan perjalanan. Ini yang terjangkar dari rumah makan yang ada di Tepuai ya. Ini rumah makannya ini rupanya ada penginapannya juga ya. Ada penginapannya. Rumah makan Cintana. Jadi makanannya enak-enak, banyak ikan sungainya. Jadi yang suka ikan sungai cocok nih. Oke, jalan. Ini kecamatan ya teman-teman. Makanya agak rame, ada pertokoan. Sepertinya bis ini semacam ini ya, semacam bis primadona. Sewanya full sampai ke belakang. Oh ya teman-teman, sekedar info. Jadi di rumah makan tadi itu bisa juga numpang mandi ya. Airnya bersih kok. Banyak lagi airnya. Airnya dingin banget. Karena kan di sini banyak ini ya, banyak perbukitan ya. Jadi airnya tuh dari sana. Nah, suasananya di sini adem karena masih banyak pepohonan. Emang hutan yang dilindungi di sini, nggak boleh dibabat. Keren kan? Ini namanya Kecamatan Hulu Gurung. Cuma nama daerahnya Nanga Tepuai. Dinamakan nama Hulu Gurung ini, singkat cerita saya pernah dengar, gurung itu kan artinya air terjun ya. Hulu itu artinya di ujung sana. Berarti ini tempat yang banyak air terjunnya ya. Cuman airnya kebanyakan merah. Jadi dulu saya pernah di sini kegiatan kampus itu selama 6 bulan. Jadi insyaallah, alhamdulillah saya ngerti lah daerah-daerah sini. Oke, ikutin terus perjalanan saya. Ini lagi naikin sewa. Jalannya nurun curam ya. Jadi pelan-pelan takutnya ada yang dari bawah lagi nembak menanjak ke sini. Jelas ya. Sekarang julurannya nanjak lagi nih. Masih nyambung, turunannya masih nyambung terus. Nah, udah. Mau nanjak. Ini nggak mampu. Oh ya, ini Bukit Biru teman-teman. Antekan. Bukit Biru. Suasananya adem banget. Ini namanya Simpang Sujiram ya. Jadi kalau ke sana itu ke Semitau ya. Biasanya juga kalau bis-bis yang jurusan ke Badawi ini lewat sini. Dia nggak lewat Putus Ibu, tapi untuk sekarang masih lewat Putus Ibu karena masih banjir katanya. Ya, kalau yang sewa kita jadi pindah ke depan lah, jadi bisa pas posisi kita ini ngambil video lebih enak lagi ya. Jalan. Pas. Gimana teman-teman, jalannya udah kayak roller coaster ya.
bikin truk-truk pada patah saat lintang ya teman-teman, karena ngisap ya kan tanahnya. Truk muatan ke sini ini nggak ada yang ringan. Ini lagi ada pembangunan di sebelah sini. Ini jembatan aslinya di sini, jembatan kayu. Ini dibikin permanen. Lagi. Jadi habis turun dari sana nanjak, dari sini juga nanjak sama aja. Di sini nggak bisa kecepatannya kayak konstan gitu ya, misalnya 60, 80. Ini enggak, ini harus naik turun karena ya memang kondisi jalannya seperti ini ya teman-teman, naik turun. Jadi kalau dibikin seperti kecepatan konstan 60 gitu berbahaya juga pas turunan, takut remnya panas atau gimana. Apalagi kondisi seperti sekarang kan siang hari, turunan lagi, jalannya kecil. Kalau nggak ada dibikin berem yang semen ini kelihatan kecil. Mudah-mudahan kedepannya ada kebijakan jadi jalan yang dilebarin sesuai dengan jalan provinsi ya teman-teman, lebar gitu. Jadi untuk akses ke sini lebih enak lagi, lebih mudah lagi. Apalagi sekarang bis-bis besar udah pada masuk ke sini. Oke, tepat pukul 12 kita masih di perjalanan, belum sampai ke tujuan alias ke Sintang ya teman-teman. Jadi saya tepat udah 6 jam di dalam bis non AC ini dan saya masih merasa enjoy tentunya. Jalannya meliuk-liuk. Ini yang ingin saya tampilkan di video saya tentang jalan lintas Kapuas. Jam 12 lebihnya 24 menit kita sampai di Nangasilat ya, Simpang Silat. Itu jalan testernya ya teman-teman. Dan penumpang kayaknya. Sananya teman-teman ya. Ada sini. Makan sabar menanti. Nah itu teman-teman, di depan sana itu adalah Bukit Kelam ya namanya ya. Nah, Bukit Kelam itu adalah bukit tertinggi yang ada di Kalimantan Barat dan bukitnya itu full batu ya teman-teman. Di atasnya itu ada helipad. Jadi kalau mau pakai helikopter ke situ bisa langsung. Dia ada jam-jam tertentu itu ketutup sama awan. Tingginya kurang lebih berapa ya? Berapa ribu mdpl gitu deh. Yang tahu boleh komen. Ini berarti kita udah nggak jauh lagi. Nah itu dia teman-teman, bukitnya lebih jelas ya dari sini ya, karena kita sudah semakin dekat. Nah kita, ya alhamdulillah cuacanya cerah, jadi terlihat semua bentuk keseluruhan daripada Bukit Kelam ini ya teman-teman. Ini real batu. Ini kalau nggak salah ini ada tempat naiknya buat ke sana ya, ada dibuatin kayak tangga gitu buat naik ke atas. Oke teman-teman, tepat di pukul 13 lebihnya 37 menit kita sampai di Kota Sintang. Dan ini kita sedang di perjalanan menuju Terminal Sungai Durian ya teman-teman. Karena memang bis ini nanti parkirnya di sana. Dan besok pagi bis yang saya gunakan ini akan kembali ke Putu Sibo. Jadi satu hari itu satu kali jalan, dia nggak WP, melainkan satu dari Putu Sibo, satu dari Sintang. Jadi ada kres-kresannya, sama halnya dengan unit mereka yang Pontianak Putu Sibo ya, ada kres-kresan. Lewat jalan pintas karena kalau lewat jalan yang biasa dipakai itu lagi ada acara MTQ ya. Teman-teman, kita sudah sampai di Terminal Sungai Durian. Ini tepat di pukul 14 lebihnya 17 menit. Jadi saya nanti malam akan melanjutkan perjalanan dengan bis yang ditutupinnya sebelah sana, bukan Bintang Jaya teman-teman. Ikuti terus videonya ya. Ini kita estafet terus. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau istirahat.